Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi A2 kelompok 2 Sistem Pengendalian Manajemen. Kami akan menyampaikan bab 3 mengenai pengendalian terhadap tindakan, personel, dan budaya. Pengendalian hasil bukan merupakan satu-satunya bentuk pengendalian. Perusahaan dapat menambah atau mengganti pengendalian hasil dengan bentuk pengendalian lainnya dengan tujuan untuk membuat karyawan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Pertama, pengendalian tindakan ialah memastikan karyawan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat menguntungkan atau merugikan perusahaan tersebut. Kedua, pengendalian personel didesain untuk membuat karyawan dapat melakukan tugas yang diinginkan dengan memuaskan secara mandiri karena mereka adalah karyawan yang berpengalaman, jujur, dan bekerja keras. Ketiga, pengendalian budaya diciptakan untuk membentuk norma perilaku perusahaan dan guna mendorong karyawan untuk memantau dan mempengaruhi perilaku antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Pengendalian tindakan adalah bentuk paling langsung dari pengendalian manajemen karena pengambilan langkah-langkah tertentu untuk memastikan karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan dengan membuat karyawan sendiri sebagai fokus pengendalian. Pengendalian ini memiliki 4 bentuk dasar, yaitu 1. Pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku merupakan sebuah bentuk pengendalian tindakan yang bersifat negatif atau memaksa. Pembatasan perilaku membuat karyawan mustahil atau setidaknya lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Pembatasan ini dapat diterapkan atau dilakukan secara fisik ataupun secara administratif. 2. Penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan mencakup adanya penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan dari para karyawan yang dikendalikan. Penilai dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang diajukan, kemudian meminta dilakukannya modifikasi atau perubahan, dan meminta agar perencanaannya dirancang lebih seksama lagi sebelum diberikannya persetujuan akhir. 3. Akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan ialah meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan apa yang mereka lakukan. Agar bisa diterapkannya dengan baik, pengendalian akuntabilitas tindakan membutuhkan hal-hal berikut. Pertama, mendefinisikan tindakan apa yang dapat diterima maupun yang tidak dapat diterima. Kedua, mengomunikasikan definisinya kepada karyawan. Ketiga, mengobservasikan atau jika tidak, melacak apa yang terjadi. Keempat, memberikan imbalan kepada tindakan yang baik atau memberikan hukuman kepada tindakan yang menyimpang dari norma. 4. Redundansi. Redundansi meliputi penugasan lebih banyak karyawan atau peralatan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan, atau setidaknya menyediakan karyawan atau peralatan cadangan. Juga dapat dikatakan sebagai pengendalian tindakan, sebab hal ini dapat meningkatkan kemungkinan akan terselesaikannya tugas dengan memuaskan. Pengendalian tindakan dan masalah pengendalian. Yang pertama, pembatasan perilaku. Mulanya efektif untuk menghilangkan masalah motivasional. Karyawan yang mungkin sempat tergoda untuk terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan dapat terhindar untuk berbuat demikian. Yang kedua, penilaian pratindakan dapat berhubungan dengan 3 masalah pengendalian, karena penilaian ini sering melibatkan komunikasi kepada karyawan mengenai hal apa saja yang diinginkan oleh perusahaan. Maka penilaian ini pun dapat membantu meringankan kurangnya pengarahan dalam perusahaan. Penilaian ini juga dapat memberikan motivasi, sebab ancaman akan dilaksanakannya penilaian terhadap tindakan karyawan biasanya menuntut adanya perhatian ekstra dalam persiapan proposal biaya, anggaran, atau perencanaan tindakan. Penilaian pratindakan juga bisa dengan melakukan mitigasi dampak pembatasan perorangan yang berpotensi merugikan, sebab
Penilai yang bagus dapat menambah kepiawaiannya jika diperlukan. Penilaian ini dapat mencegah terjadinya kesalahan maupun tindakan merugikan lainnya. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan dapat pula berhubungan dengan semua masalah pengendalian. Rincian mengenai tindakan yang diinginkan dapat membantu mengarahkan dan mengurangi ragam pembatasan perorangan akibat keterampilan atau pengalaman yang tidak mencukupi. Adanya imbalan dan hukuman membantu memberi motivasi. Yang keempat, redundansi. Awalnya efektif dalam membantu menyelesaikan tugas khusus jika terdapat keraguan mengenai apakah karyawan yang ditugaskan untuk pekerjaan tersebut benar-benar termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan, ataukah ia memang mampu untuk melakukannya. Pencegahan versus deteksi. Pengendalian tindakan dapat juga diklasifikasikan berdasarkan apakah pengendalian ini ditujukan untuk mencegah atau untuk mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan. Dibuatnya pembedaan ini terbilang penting karena pengendalian yang mencegah munculnya tindakan yang tak diinginkan merupakan bentuk pengendalian yang paling kuat, sebab dapat mencegah timbulnya biaya dan kerusakan akibat perilaku yang tak diinginkan tersebut. Tipe pengendalian tindakan dengan deteksi berbeda dari tipe pengendalian dengan pencegahan, yakni tipe pengendalian deteksi diaplikasikan sesudah perilaku terjadi. Akan tetapi, pengendalian tipe ini akan berjalan dengan efektif jika deteksi dibuat secara tepat waktu dan juga berhasil menghentikan perilaku serta mengoreksi dampak-dampak dari tindakan yang merugikan. Sebagian besar pengendalian tindakan bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan, kecuali pengendalian akuntabilitas tindakan. Walaupun pengendalian akuntabilitas tindakan didesain untuk memotivasi karyawan agar berperilaku dengan pantas, tetapi tidak dapat dipastikan apakah tindakan yang pantas itu terus dilakukan hingga bukti dari tindakan tersebut telah terkumpul. Namun, jika pengumpulan bukti dilangsungkan bersamaan dengan kegiatan, sama halnya dengan pengawasan langsung, maka pengendalian akuntabilitas tindakan dapat mendekati keadaan hal-hal tak diinginkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan dapat dicegah. Untuk pengendalian tindakan yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Ada 4 tipe pengendalian tindakan. Yang pertama, pembatasan perilaku, pencegahannya mengunci aset berharga dan membagi tugas. Yang kedua, penilaian pratindakan. Yang pertama, persetujuan biaya dan penilaian anggaran. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan, kebijakan klasifikasi terkait dengan harapan akan imbalan dan hukuman. Deteksinya adalah audit internal yang berorientasi kepada kepatuhan. Yang kedua, rekonsiliasi kas. Yang ketiga, penilaian rekan kerja. Yang keempat, redundansi. Pencegahannya menugaskan banyak orang untuk satu tugas penting. Kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Yang pertama, pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan. Pemahaman mengenai perilaku yang diinginkan dapat dicari atau dipelajari dengan 2 cara. Pertama, dengan menganalisis pola tindakan dalam situasi khusus atau situasi yang mirip sepanjang waktu untuk mengetahui tindakan apa yang memberikan hasil terbaik. Misalnya, keputusan persetujuan utang seringkali sangat terstruktur. Seiring waktu, peminjam mengobservasi peminjam mana yang cenderung gagal membayar pinjamannya. Cara lain perusahaan untuk dapat mengetahui tindakan apa yang diinginkan ialah dengan mendapatkan informasi dari orang lain, khususnya untuk keputusan strategis. Tentu saja ini merupakan peran utama yang dimainkan oleh konsultan dengan pengetahuan mendetail akan cara pelaksanaan yang baik. Kemampuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Mengetahui bahwa tindakan yang sudah
inginkan ternyata tidak memadai untuk memastikan tindakan yang baik. Perusahaan harus mampu memastikan dan mengobservasikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Kemampuan ini bervariasi di antara lain pengendalian yang berbeda. Efektivitas dari pembatasan perilaku dan penilaian tindakan bervariasi secara langsung dengan rehabilitasi alat fisik atau prosedur administratif yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Dalam banyak kasus, alat dan prosedur ini tidak bekerja efektif. Contohnya, pialang mata uang yang nakal di Alfris Finansial yang kehilangan sekitar 700 juta dolar dalam pasar valuta asing. Disebut-sebut sudah menargetkan semua titik kontrol dalam sistem dan secara sistematis sudah menemukan cara untuk mengakalinya. Saat ini ia dipanggil oleh manajer karena telah melebihi batas dagangnya. Ia mengeluhkan bahwa sistem pemantauan resiko yang terkomputerisasi yang ia gunakan untuk memeriksa ekspresi resikonya sepanjang hari terlalu sulit untuk dipakai. Ia berhasil lolos guna menutupi kerugiannya. Ia diduga mulai menjual kontra opsi palsu. Praktik ini pun tidak cepat terdeteksi sebagian karena untuk bertanggungjawaban memantau dan melaporkan resiko valuta asing milik pialang tersebut dibebankan kepada seorang anggota staf yang masih junior dan relatif belum berpengalaman. Contoh seperti ini konsisten dengan temuan dari jumlah survei mengenai penipuan yang menyebutkan bahwa penipuan terjadi tidak terdeteksi karena buruknya pengendalian internal. Salah satu survei mengatakan seperti yang diindikasikan oleh hampir 60% responden, perusahaan menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar dalam melawan penipuan adalah manajemen yang tidak mengindahkan permasalahan moral mungkin dapat menyampingkan efektivitas pengendalian internal. Pelacakan tindakan sering memberikan tantangan signifikasi yang harus dihadapi dalam membuat pengendalian akuntabilitas tindakan berjalan efektif. Pengendalian personil. Pengendalian personil membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian personil memiliki 3 tujuan. Yang pertama, beberapa pengendalian personil membantu memastikan bahwa setiap karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dan mereka mempunyai kemampuan seperti pengalaman dan kepandaian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, beberapa pengendalian personil meningkatkan kemungkinan bahwa setiap karyawan akan terlibat dalam self-monitoring. Selanjutnya, pengendalian personil dapat diimplementasikan melalui yang pertama, seleksi dan penempatan, kemudian pelatihan, dan yang terakhir, desain pekerjaan dan resourcing. Yang pertama, seleksi dan penempatan. Perusahaan mencurahkan seluruh waktu dan upaya untuk menyeleksi dan menempatkan karyawan. Seleksi karyawan sering meliputi pengecekan referensi terhadap karyawan baru yang dalam beberapa tahun terakhir telah ditingkatkan oleh banyak perusahaan sebagai respon terhadap meningkatkan kekhawatiran akan keamanan tempat kerja. Namun selain penyaringan terhadap karyawan baru, untuk memitigasi masalah keamanan, perusahaan terutama memfokuskan diri dalam mencocokkan persyaratan suatu pekerjaan dengan kemampuan pelamar. Karena semakin banyaknya teknik seleksi karyawan yang semakin canggih yang telah digunakan, maka beberapa perusahaan memilih untuk menganalisis tulisan tangan dari karyawan yang berpotensi sebagai upaya untuk menyingkirkan karyawan yang rawan bekerja dengan buruk.
Kemudian pelatihan. Pelatihan adalah cara umum lainnya untuk meningkatkan kemungkinan karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Pelatihan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai tindakan atau hasil seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan dan cara terbaik untuk melaksanakan suatu tugas. Pelatihan juga dapat memberikan dampak motivasional yang positif terhadap karyawan, dapat diberi rasa profesionalisme yang lebih besar, dan mereka seringkali lebih terpancing untuk melakukan pekerjaan dengan baik jika pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang mereka pahami. Banyak perusahaan menggunakan program pelatihan formal seperti dalam pengaturan ruang kelas untuk meningkatkan keterampilan personel mereka. Desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Cara lain untuk membantu karyawan bertindak tepat ialah memastikan bahwa pekerjaan dirancang untuk memungkinkan karyawan yang termotivasi dan berkualitas untuk meraih sukses secara bersama-sama. Yang terakhir, pengendalian budaya. Pengendalian budaya didesain untuk mendukung pemantauan bersama, mutual monitoring, sebuah tekanan kuat dari suatu kelompok terhadap individu yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Pengendalian budaya akan paling efektif jika kelompok memiliki keterkaitan sosial atau emosional antara satu sama lainnya. Budaya di atas dibangun berdasarkan tradisi, norma, kepercayaan, ideologi, sikap, dan cara berperilaku terhadap sesama. Budaya perusahaan dibentuk dengan banyak cara, baik lewat kata maupun lewat sebuah contoh. Meliputi kode etik, penghargaan kelompok, transfer antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial, dan tone at the top. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode etik. Kebanyakan perusahaan dengan ukuran di atas minimal berupaya untuk membentuk budaya perusahaan mereka melalui kode tingkah laku, kode etik, kredo perusahaan, atau pernyataan visi misi ataupun filosofi manajemen. Kode didesain untuk membantu karyawan memahami perilaku yang diharapkan meski tidak ada peraturan yang spesifik. Itu pun kodenya lebih didasarkan pada prinsip dibandingkan hanya didasarkan pada peraturan. Beberapa kode etik memang tidak efektif, yang berarti karyawan menilai kode etik sebagai hal yang paling terkait dengan hubungan kemasyarakatan dan bukan sesuatu yang dianggap serius. Beberapa kode etik tidak berhasil karena kode etik tidak didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan tone from the top yang kuat. Selanjutnya, imbalan kelompok. Penyediaan imbalan atau insentif yang didasarkan pada pencapaian kolektif juga mendukung pengendalian budaya. Rencana insentif yang berdasarkan pada pencapaian kolektif tersebut bisa berwujud dalam berbagai bentuk. Contoh umumnya adalah bonus, pembagian laba atau profit sharing, atau pembagian keuntungan atau gain sharing yang memberikan kompensasi berdasarkan pada kinerja perusahaan atau entitas secara keseluruhan atau alih-alih secara individu, berkenaan dengan keuntungan dan reduksi biaya atau cost reduction. Dengan imbalan kelompok, hubungan antara upaya individu dan hasil yang diberikan, imbalan tergolong lemah atau setidaknya dilemahkan. Oleh karenanya, motivasi untuk mendapatkan imbalan tidak termasuk dalam dorongan utama yang dipengaruhi oleh imbalan kelompok. Justru komunikasi harapan dan pemantauan utamalah yang termasuk di dalamnya. Bukti lain dari keberhasilan imbalan berasal dari pekerjaan yang menggambarkan pengalaman perusahaan dengan program yang dikenal sebagai Open Book Management atau OBM, yaitu ketika imbalan kelompok merupakan unsur yang penting. Selanjutnya, pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Pendekatan umum lain untuk membentuk budaya perusahaan meliputi transfer antar perusahaan, fisik dan sosial,
Transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan membantu menyebarkan budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan, memberikan mereka apresiasi terhadap masalah yang lebih di berbagai bagian dari perusahaan. Beberapa perusahaan, seperti perusahaan teknologi di Silicon Valley, telah menciptakan budaya informasi dengan pengaturan kantor yang terbuka dan kode penggunaan pakaian casual yang mengirimkan pesan mengenai arti penting inovasi dari kesetaraan karyawan. Oke, selanjutnya, pengendalian personil atau budaya dan masalah pengendalian. Masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan. Sebagai contoh, dengan merekrut orang yang sudah berpengalaman, dengan menyediakan program pelatihan maupun dengan menugaskan orang baru untuk bekerja dalam kelompok yang akan memberikan pengarahan yang baik. Semua perusahaan bergantung kepada karyawannya sampai batas tertentu untuk mengarahkan dan memotivasi bagi diri mereka. Beberapa sistem pengendalian perusahaan didominasi oleh pengendalian personel. Yang kedua, efektivitas pengendalian personel atau budaya. Namun, derajat efektif atau tidaknya pengendalian personel atau budaya berbeda-beda pada tiap individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Beberapa orang lebih jujur daripada yang lainnya, dan beberapa komunitas dan masyarakat memiliki ikatan emosional yang lebih kuat di antara anggotanya. Budaya yang terlalu kuat bisa pula merugikan, khususnya ketika mereka perlu perubahan. Nah, kita memasuki ke kesimpulan. Dalam bab ini, kami memberikan penjelasan tentang tipe pengendalian yang paling langsung, pengendalian tindakan yang memiliki sejumlah bentuk yang berbeda, yaitu pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundasi. Pengendalian tindakan merupakan tipe pengendalian manajemen paling langsung, sebab pengendalian tindakan memastikan perilaku tepat yang ditampilkan oleh orang-orang yang harus diandalkan oleh perusahaan dengan berfokus langsung pada tindakan mereka. Itulah kesimpulannya. Konteks berikutnya, studi kasus Alcon Laboratories Inc. Alcon Laboratories Inc. didirikan pada 1947 di Fort Worth, Texas oleh dua orang. Orang itu adalah apoteker William C. Corner dan Robert D. Alexander, yang melihatnya perlunya obat-obatan ophthalmologisal yang lebih akurat, steril, dan stabil, atau yakni obat-obatan yang digunakan dalam perawatan cacat mata dan perawatan mata. Di awal tahun 1985, George Leons, wakil Direktur Senior dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK di Alcon Laboratories Inc. menunjukkan keprihatinannya terhadap tantangan yang dihadapi perusahaannya dalam mengukur produktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam mengelola fungsi penelitian harus mengatasi 3 masalah yang tidak hanya sulit namun juga penting. Yang pertama adalah beberapa banyak biaya yang harus dihabiskan untuk R&D. Kedua adalah bagaimana cara mengalokasikan sumber daya di antara berbagai program dan proyek. Ketiga adalah bagaimana memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif. Dari ketiga pertanyaan tersebut, perusahaan paling khawatir pada masalah ketiga, yaitu bagaimana mengendalikan penggunaan sumber dayanya. Perusahaan Alcon Laboratories Inc. dibeli oleh Nettles SA Perusahaan Alcon Laboratories Inc. dibeli oleh Nestlé SA, sebuah perusahaan multinasional di Swiss pada tahun 1977, di mana perusahaan Nestlé memberikan kepada manajemen Alcon untuk meningkatkan pengembangan produk baru. Oke, yang selanjutnya analisis. Pengendalian budaya yang dilakukan perusahaan Alcon Laboratories Inc. menginginkan perusahaan bisa maju dengan pesat dengan memanfaatkan sumber daya dengan maksimal. Sehingga pengendalian personil pada para peneliti di perusahaan Alcon Laboratories Inc. dengan hati-hati memperlakukan para karyawannya bisa menuangkan idenya dengan memaksimalkan untuk pengembangan perusahaan Alcon Laboratories Inc. Untuk kemajuan perusahaan agar terus bisa jaya, para dokter melakukan analisis faktor yang bisa meningkatkan produktivitas obat yang dihasilkan. Sehingga
para peneliti dapat menghasilkan obat yang bisa dikatakan berhasil dan bisa menghasilkan pendapatan yang bagus untuk perusahaan tersebut. Terima kasih, saya di sini sebagai penutup untuk akhir dari presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.